Dewan Juri yang kami hormati, mosi perdebatan kita kali ini adalah bahwa Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batasan pengeluaran pemerintah. Saya sebagai tim pemerintah pemuka sangat setuju bahwasannya Bank Sentral harus menetapkan batas kebijakan pemerintah. Perlu untuk kita ketahui, Bank Sentral sendiri adalah lembaga negara yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kestabilan sistem pembayaran suatu negara. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sendiri adalah salah satu unsur pemerintahan agregat yang salah satunya adalah mengenai penggunaan uang. Pengeluaran pemerintah di sini adalah segala bentuk kegiatan pemerintah yang membelanjakan uang negara. Dewan Juri yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan ke argumentasi kami akan memberikan batasan bahwasannya batasan pengeluaran pemerintah yang kami maksudkan dalam perdebatan kali ini adalah pengeluaran pemerintah yang seimbang dengan pendapatan pemerintah. Dewan Juri yang kami hormati, pengeluaran pemerintah mengganggu kebijakan Bank Sentral dalam hal ini karena adanya utang yang berlebihan. Nah, hal ini terjadi jika Bank Sentral tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, perlu sekali untuk Bank Sentral menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sendiri itu segala bentuk kegiatan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kegiatan pemerintah dalam membelanjakan anggaran yang sudah ditetapkan. Dua hal yang ditakuti jika hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Bank Sentral. Yang pertama, pemerintah akan mengeluarkan anggaran, akan membuat anggaran belanja dan anggaran pendapatan dan belanja negara itu yang jauh lebih banyak daripada pendapatannya. Jika hal tersebut terjadi, maka secara otomatis pemerintah itu akan mengadakan utang. Mereka akan berutang baik itu kepada pihak swasta dalam negeri, kepada pihak BUMN maupun kepada pihak luar negeri. Jika utang-utang semakin menumpuk, maka sistem ekonomi suatu negara itu tidak seimbang, maka keseimbangan ekonomi itu akan terganggu, segala aktivitas ekonomi itu akan terganggu yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah akan terjadinya inflasi. Yang kedua, jika hal tersebut tidak dilakukan, yaitu pemerintah bisa saja mengeluarkan anggaran yang terlalu sedikit sehingga arus perputaran uang dalam negeri itu, kas negara itu akan tetap mengendap. Uangnya itu tidak akan beredar, uangnya itu tidak akan bergerak. Oleh karena itu terjadi inflasi juga, di mana masyarakat itu mengalami hal-hal seperti kenaikan harga barang karena proses uang beredarnya itu yang tidak lancar. Yang ketiga, memastikan bahwa perputaran uang di masyarakat stabil, uang tidak mengendap di kas negara. Nah, ketika belanja dan utang banyak, dengan demikian negara tersebut bisa saja negara tersebut akan bangkrut. Dengan sendirinya mata uangnya itu tidak akan diakui oleh negara manapun. Dengan demikian negara tersebut akan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap negara lain, sehingga segala aktivitas ekonominya itu dia hanya bergantung kepada negara lain. Maka oleh karena itu perlu sekali Bank Sentral untuk melakukan pembatasan pengeluaran pemerintah. Perlu untuk kita ketahui juga bahwa di sini hubungan Bank Sentral dan pemerintah itu sendiri adalah Bank Sentral sebagai pemegang kas pemerintah. Maka sudah secara otomatis tim juri yang kami hormati, sudah otomatis dia itu perlu dan dia memang harus untuk memberi batasan terhadap pengeluaran pemerintah tersebut. Nah, kenapa juga Bank Sentral harus melakukan ini? Yang pertama itu sejalan dengan fungsinya, yaitu sebagai pengontrol kebijakan moneter, sebagai penjaga bagaimana keseimbangan sistem pembayaran itu berjalan dengan baik dalam negeri maupun dengan kegiatan yang akan berlangsung di luar negeri. Nah, yang kedua, kenapa Bank Sentral perlu melakukan ini? Di sini dibutuhkan lembaga independen untuk membatasi pembelanjaan negara, sebab sudah menjadi hal lumrah yang terjadi di berbagai negara di mana terjadinya korupsi dan nepotisme dalam perencanaan anggaran tersebut oleh pemerintah. Lalu benefit yang bisa kami dapatkan jika proposal kami ini diterima, yaitu adanya pengontrolan terhadap pengeluaran pemerintah. Di sini pemerintah tidak seenaknya membuat anggaran belanja, membuat anggaran pengeluaran, tetapi memang dia mengeluarkan anggaran itu sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang telah dialokasikan, yang telah dirancang pada awal tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, benefit yang didapat utang negara dan lain-lain yang dilakukan
memang benar-benar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, benar-benar untuk memenuhi kebutuhan dalam negara. Dengan demikian dapat memperkecil ruang bagi para pemerintah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, seperti nepotisme yang tentunya merugikan, yang tentunya sangat merugikan banyak pihak. Yang berikutnya yaitu benefit yang didapat jika hal tersebut terlaksana, yaitu perputaran uang dalam negeri lebih mudah terkontrol karena mata uang tidak terpendam. Proses jual beli tetap berlangsung. Dengan demikian mata uang negara tersebut tetap stabil dan tidak ada muncul lagi yang namanya inflasi. Nah, Dewan Juri yang kami hormati, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami sangat setuju kalau Bank Sentral itu menetapkan batasan terhadap pengeluaran pemerintah. Sebelum kami mengakhiri argumentasi kami, jika tim oposisi ingin memenangkan perdebatan ini, maka mereka perlu untuk bagaimana persoalan yang saya sampaikan ini dapat terjawab oleh tim oposisi jika Bank Sentral tidak melakukan pembatasan terhadap pengeluaran pemerintah. Yang kedua, mereka juga perlu untuk menunjukkan bahwa proposal mereka lebih menghasilkan banyak kebaikan dibanding proposal yang kami ajukan. Sekian dan terima kasih.